Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pengajian-pengajian tentang 14 anggota kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Marilah kita awali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bukti kesyukuran kita kepada nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Dan mari kita selalu membaca salawat islahul ummah dengan harapan mudahan kita diampuni dosa salah kita. Kita juga mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Selanjutnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ammal ainu fa innama khuliqat laka litahtadiya bihi fi zulumati wa tasta'ina biha fil hajati wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawati fahfazha an arba'in an tanzura biha ila ghairi mahramin aw ila suratin malihatin bi syahwati nafsin aw tanzura biha ila muslimin bi'ainil ihtiqari aw tattali'a biha ala aibi muslimin. Adapun mata, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, pada pengajian kita yang lalu bahwa siapa saja yang bisa menjaga dan memelihara anggotanya yang 7, maka itu sebagai upaya dan usaha dia untuk menutup semua pintu-pintu neraka yang ada nanti di akhirat. Dari itulah mata ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala litahtadiya bihi fi zulumat, untuk bisa memberikan petunjuk kepada kita yang telah diamanahkan mata dari kegelapan. Dengan adanya mata bisa kita melihat mana yang hak dan mana yang batil. Demikian juga mata itu kita diberikan oleh Allah, tujuannya adalah tasta'ina biha fil hajat, untuk bisa kita pergunakan untuk mencari hajat kebutuhan kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Demikian juga mata diciptakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat, untuk kita perhatikan dan melihat keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dari itulah mata ini diberikan oleh Allah dengan tujuan yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, fahfazha an arba'in, wajib kita jaga, wajib kita pelihara mata ini dari yang 4. Yang pertama, antanzura biha ila ghairi mahramin, untuk melihat kepada orang yang tidak boleh kita lihat. Melihat orang lain tentu tidak diperbolehkan, jangan melihat auratnya orang lain. Melihat aurat sendiri hanya dimakruhkan, tapi auratnya orang lain tentu diharamkan. Yang kedua adalah ila suratin malihatin bi syahwati nafsin, melihat kepada sesuatu yang elok, pada bentuk-bentuk, rupa-rupa yang malihah, yang menarik, yang cantik, bi syahwati nafsin, yang disertai dengan hawa dan nafsu. Jangan gunakan untuk itu, kata Imam Ghazali. Yang ketiga adalah antanzura biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar, melihat orang semua rendah. Itu jangan. Jangan sekali mata ini kita gunakan melihat kepada teman, melihat kepada kawan dengan bi'ainil ihtiqar, dengan penuh hinaan. Kita anggap rendah dia, na'udzubillah. Jangan itu. Yang keempat adalah tattali'a biha ila aibi muslimin. Jangan mata ini kita gunakan untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada teman dan saudara kita. Kita semua punya kekurangan masing-masing. Akan tetapi likulli syakhsin maziyah, setiap orang punya maziyah, punya kelebihan masing-masing. Demikian juga setiap orang punya kelebihan masing-masing.
la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sama sekali kita ihtiqar, kita meremehkan orang lain. Karena setiap orang punya kelebihan, setiap orang pun punya kekurangan. Jangan hanya kita lihat kekurangannya, tapi perlu kita sadari setiap orang yang punya kekurangan ada saja kelebihannya. Terus bagaimana? Ya kita kembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Inilah petunjuk, inilah irsyadat dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, di mana kita gunakan mata. Tatkala mata ini pernah kita gunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan mata ini terhadap hal-hal yang dilarang, kita gunakan seperti penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, maka hendaklah kita istighfarkan mata ini. Astaghfirullahalazim. Niatkan. Paling kurang berapa kali? Paling kurang setiap sholat 1 kali. Berarti kalau sehari semalam berarti 5 kali. Anggota kita 14. Berarti 5 kali 14 sama dengan 70 kali. Itulah makna daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi la astaghfirannallah, demi Allah saya beristighfar, saya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kurang dari 70 maratan, dari 70 kali. Apa makna hadis? Nabi beristighfar, bahkan Nabi kita bersumpah beristighfar sehari semalam 70 kali. Ternyata maknanya adalah anggota kita 14. Yang 14 ini setelah sholat selalu kita bacakan istighfar sekali. Berarti 14 kali. 14 kali 5. Itulah hasilnya 70 kali. Nah, jadi setiap selesai sholat, hendaklah kalian, para saudara-saudariku, meniatkan, mengkhususkan kepada mata ini dengan istighfar sekali. Astaghfirullahalazim. Niatkan apa yang pernah dilakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh mata ini, silahkan niatkan istighfar agar mata ini diampuni dosa salahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anggota selanjutnya, baru setelah mata, barulah hidung, telinga, baru hidung, baru mulut, baru kedua tangan, baru kedua kaki, barulah kemaluan. 7, istighfarkan sekali-sekali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, terus sampai terakhir. Barulah qalbinya, barulah ruhinya, barulah sirrinya, barulah khafinya, barulah akhfanya, barulah nafsu natiknya, barulah kullul jasadnya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu anjuran, itu makna daripada hadis yang sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak pernah kurang beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kurang dari 70 kali sehari semalam. Selanjutnya, wa ammal uzunu, adapun uzun, adapun telinga, fahfazha an tuzghiya biha ilal bid'ati awil ghibati awil fuhshi. Hendaklah kalian jaga telinga itu, antusgiya biha, untuk selalu memperhatikan ilal bid'ah, kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau jangan juga telinga ini digunakan untuk mendengar ghibah, awil fuhshi, atau ucapan-ucapan yang tidak baik, awil haudhi fil batil, atau telinga ini selalu tenggelam dalam kebatilan. Jangan. Au zikri masawi'in nasi. Demikian juga telinga ini jangan digunakan untuk mendengar kejelekan-kejelekan orang lain. Itulah nasihat daripada Imam Ghazali, bahwa telinga ini jangan kita gunakan seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah. Sesungguhnya telinga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita mendengar Al-Qur'an. Wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mendengar hadis-hadis, nasihat-nasihat daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmata auliyaihi, dan untuk mendengar kata-kata hikmah, hukum-hukum, penjelasan-penjelasan, hikayah-hikayah, cerita-cerita yang disampaikan oleh para ulama, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Itulah
tempatnya kita menggunakan telinga ini untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama-ulama. Intinya kita gunakan kepada hal yang bermanfaat. Jangan kita gunakan kepada hal-hal yang ada unsur dan bau maksiat. Jika itu pernah kita lakukan, maka hendaklah kita istighfarkan telinga ini. Astagfirullahalazim, seperti yang kami sudah jelaskan tadi. Wa amal lisanu, yang ketiga adapun lisan, fa innama khuliqa laka litaksura lituksira bihi zikrallahi ta'ala wa tilawata kitabihi. Sesungguhnya Allah menciptakan, memberikan kepada kita lisan untuk kita banyak-banyak dan sering-sering mengucap Allah dan menyebut Allah dan membaca Al-Quran. Wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi, dan kita gunakan lisan ini untuk memberikan kepada orang petunjuk sehingga dia menempuh jalan yang benar. Kami paham, insyaallah kami paham di mana penggunaan anggota-anggota ini. Kami yakin saudara-saudariku paham dan mengerti untuk apa Allah menciptakan mata, hidung, telinga yang 14 itu. Kalian paham. Wala yakubbun nasa fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kebanyakan orang masuk neraka itu gara-gara tidak bisa menjaga ucapannya. Salamatul insan fi hibzil lisan. Selanjutnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita, fahfaz lisanaka min samaniyata asya'a. Hendaklah engkau menjaga dan memelihara lisanmu dari 8 hal. Pertama, al-kazibu, berdusta. Jangan sekali. Lisan ini kita gunakan untuk berdusta. Wala tu'awid lisanakal kaziba hazlan. Jangan engkau biasakan lidahmu untuk berdusta. Hazlan, sekalipun bercanda, kata Imam Al-Ghazali. Biasa kita bercanda, berdusta. Jangan itu, dilarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kenapa bercanda menggunakan lisan ini? Berdusta, sekalipun bercanda tidak serius. Misalnya, fayadu'uka ilal kadhibi fil jiddi. Itu akan membiasakan dirimu nanti untuk berdusta. Yang kedua, nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa lidah ini kita jaga dari 8. Yang pertama dari dusta. Yang kedua adalah al-khulfu fil wa'di. Yaitu al-khulfu fil wa'di fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wa la tafiya bihi. Al-khulfu fil wa'di artinya menghilap, melanggar janji. Jangan lisan ini kita gunakan untuk berjanji, lalu kita ingkari janji. Nauzubillah. Tentu itu tidak baik. Yang ketiga adalah al-ghibatu fahfaz lisanaka anha. Jangan lidah ini kita gunakan untuk berghibah. Wal ghibatu asyaddu min salasina zanyatan fil Islam. Demikianlah diwarid dalam hadis bahwa siapa saja yang berghibah 1 kali itu lebih besar dosanya ketimbang berzina 30 kali dalam Islam. Nauzubillah. Dari itulah wajib kita jaga, wajib kita pelihara lidah kita dari ghibah. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita jaga lidah ini dari al-mira'u wal jidalu wal munasyaqatun nasi fil kalam. Kita jaga lidah kita ini, jangan kita berdebat, jangan kita istilahnya adu argumen, munakasyah, demikian juga adu pendapat, tapi niatnya hanyalah untuk mencari kemenangan. Itu jangan. Silahkan berdebat, boleh berdebat, tapi niatnya berdebat atau jidal adalah untuk mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Jadilah dia. Itu dilarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita gunakan lidah ini hanya untuk berdebat yang tidak ada ujungnya, tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena niatnya tidak baik, hanyalah mencari kemenangan, bukan niatnya untuk mencari kebenaran. Yang kelima, kita jaga lisan ini dari tazkiyatun nafsi, hanya untuk menyanjung diri. Jangan itu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah mengutip ayat fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian hanya menyanjung diri kalian. Yang keenam, kita jaga lisan ini dari al-la'nu, untuk melaknat orang, mencaci maki orang. Jangan itu. Tidak diperbolehkan itu. Siapa saja yang melaknat orang, laknat itu akan kembali kepada dirinya. Itu saya dengar Syekh Tariq Serdar dulu waktu kami aji kitab ini. Yang kedua adalah ad-du'a walal khalqi, yaitu mendoakan orang kepada kejelekan.
Mudah-mudahan kojoh katanya, itu tidak boleh itu. Mudah-mudahan dia mati, mudah-mudahan dia celaka. Nauzubillah. Itu tidak diperbolehkan, itu dilarang. Jangan gunakan lidah untuk itu. Selanjutnya yang ke-8, kita dilarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala untuk menggunakan lidah kita al-istihza'u bin nas, untuk mencaci orang, memaki orang, meremehkan orang, itu semua tidak diperkenankan. Insyaallah seperti yang kami katakan tadi, kita paham dari di mana kita gunakan lidah kita ini, di mana kita gunakan anggota-anggota kita yang lain ini. Semuanya itu adalah tinggal pengamalannya. Ini hanyalah sekedar nasihat, ini adalah sekedar kami berbagi, ini adalah sekedar ya mukaddimah. Karena kalau kita baca kitab ini panjang dan lebar, silahkan Anda bisa kaji, bisa baca sendiri kitabnya Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya, ada barokahnya. InsyaAllah pada hari-hari yang lain kita akan lanjutkan anggota kita yang batin, yaitu qalbi kita, ruhi kita, siri kita, sampai kulul jasadnya. Apa saja yang ada di sana, apa yang keluar dari qalbi kita, apa yang keluar dari ruhi kita. InsyaAllah pada pertemuan yang lain, pengajian-pengajian yang lain, kami akan menyampaikan dan berbagi kepada saudara-saudariku sekalian dimanapun kalian berada. Kesimpulan pengajian kita bahwa kita diarahkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah untuk menjaga semua anggota kita ini. Kita gunakan untuk melakukan perintah-perintah Allah. Jangan sekali kita gunakan untuk melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan kita dari dunia sampai akhirat kelaknya. Karena anggota kita ini adalah amanah yang teragung, yang maha mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pengajian yang lalu, tidak ada tempat nikmat Allah yang paling berharga, yang paling mahal selain di jasad kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih bagi kalian-kalian yang sudah mendengarkan pengajian ini. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.